Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 149. Sekelompok pengawal dan penjaga keamanan bergegas dan menyeret Shiro keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa pengawal bajingan yang masih ingin melawan langsung dipukuli oleh para penjaga keamanan di Spoon dan Stable. Apple tampak tercengang. Shiro adalah pewaris tunggal keluarga Yu yang termasuk dalam 10 keluarga terpandang di kota ini, tetapi mereka juga mengusirnya seperti ini. Awalnya dia berencana menggunakan Shiro untuk menginjak Reva agar mendapatkan kembali gengsi untuk dirinya sendiri. Tetapi sekarang malah Shiro yang diinjak-injak oleh Reva. Selain itu, jika melihat situasinya, Reva bisa mengusirnya keluar dari Spoon dan Stable kapan saja jika dia menghendakinya. Bagaimana mungkin orang yang tak berguna ini tiba-tiba menjadi member VIP di Spoon dan Stable? Manajer Kai, Tuan Lee, maaf telah membuat Anda terganggu. Aku telah meminta pelayan untuk menyiapkan meja di ruang VIP yang berada di lantai paling atas. Apakah Anda bersedia pergi ke ruang VIP di atas? Semua pengunjung yang berada di sana berseru bahwa ruang VIP di Spoon dan Stable itu jauh lebih mewah daripada ruang di lantai 9 Hotel Times. Di seluruh kota Carson, ada ratusan orang yang bisa pergi ke ruang di lantai 9 Hotel Times. Tetapi sangat sedikit orang yang bisa masuk ke ruang VIP Spoon dan Stable. Bahkan tuan muda dari 10 keluarga terpandang ini juga tidak memenuhi syarat untuk masuk ke ruang VIP itu. Dan sekarang manajer Kai malah memperbolehkan Reva dan yang lainnya untuk pergi ke ruang VIP. Bukankah ini berarti status Reva di hati mereka bahkan jauh lebih tinggi daripada pewaris dari 10 keluarga terpandang itu? Tiba-tiba mata Apple langsung tampak berbinar-binar saat mendengar tentang ruang VIP itu. Jika saja dia bisa masuk ke ruang VIP seperti itu akan sangat cukup baginya untuk dibanggakan seumur hidupnya. Kemudian dia bangkit dan dengan cepat berkata dengan sungguh-sungguh. Reva, karena manajer Kai telah begitu tulus menyiapkan ruangan untuk kita, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan ketulusan hati orang. Ayo, mari kita pergi ke lantai atas. Kebetulan di sana juga lebih tenang dan aku bisa mengobrol lebih banyak lagi dengan Nara. Peter mengangguk-angguk dan mengeluarkan ponselnya. Jika kali ini dapat masuk ke ruang VIP di sini, dia harus menjepret lebih banyak foto lagi. Kedepannya dia dapat menggunakan foto-foto ini untuk menipu dan pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dari usahanya. Tetapi Reva dengan lembut mengibaskan tangannya dan berkata, Manajer Kai, tak perlu repot-repot. Aku tidak termasuk dalam daftar undangan acara makan hari ini. Aku datang ke sini hanya untuk numpang makan saja. Tuan Peter ini adalah pria terhormat dari luar negeri. Dia memegang kartu gold dari Spoon dan Stable. Mana mungkin dia mau menerima berkah dari orang lain? Barusan tadi Tiger mengatakan ingin mentraktirnya tetapi malah dimaki olehnya. Jika aku memaksa untuk mengajaknya ke atas, bukankah nanti malah dikatakan sombong? Manajer Kai adalah orang yang sangat cerdas. Begitu dia mendengar ucapan Reva, dia langsung dapat menebak tentang situasi yang sedang terjadi di sana. Dia menatap Peter dalam-dalam dan mengangguk sambil tertawa kecil. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu acara makan kalian semua. Kemudian manajer Kai membawa pelayan itu pergi. Sedangkan Apple dan Peter yang sudah berdiri tampak tercengang. Mereka yang sudah siap untuk naik ke atas tiba-tiba mengapa tidak jadi naik. Itu adalah ruang VIP Spoon dan Stable. Hanya sedikit orang yang ada di kota Carson yang bisa masuk ke ruang VIP itu. Kesempatan seperti itu belum tentu datang 2 kali dalam hidup ini, mengapa dilewatkan begitu saja?
Apple tampak kesal tetapi juga tidak berani marah. Pada akhirnya dia hanya dapat berbisik dengan pelan, "Reva, kau telah melakukan kesalahan. Manajer Kai sudah mengatur ruang VIP itu untuk kita yang artinya dia memberikan image kepada kita. Kau sangat tidak sopan dengan menolaknya seperti ini. Seperti kata orang, pamali untuk menolak kebaikan orang lain, apakah kau tidak mengerti?" Reva meliriknya dan berkata, "Lalu saat kau menolak Tiger tadi, apakah itu sopan?" Apple hanya bisa terdiam. "Sudahlah, ayo kita makan," ujar Nara berusaha meredakan mereka. Apple yang tampak marah lalu menundukkan kepalanya untuk makan tetapi tidak lama kemudian manajer Kai kembali ke meja mereka. "Maaf mengganggu waktunya sebentar. Tuan Peter, bolehkah aku bertanya, bagaimana kau mendapatkan kartu Gold Anda?" Raut wajah Peter tampak sedikit berubah dan Apple segera mendelik dan berkata, "Kartu member Gold ini milik suamiku, mengapa malah bertanya bagaimana mendapatkannya? Apa maksud kalian?" Manajer Kai, "Jadi begini, tadi saat kami menyelidiki informasi data keanggotaan kartu ini, kami menemukan bahwa pemilik kartu Gold ini bukan Tuan Peter." Bab 150. Peter tampak gugup dan menjawab dengan terbata-bata. "Kartu-kartu aku ini, dipinjamkan. Dipinjamkan oleh seorang teman. Apakah tidak boleh?" Apple segera mengangguk. "Ya, dipinjamkan oleh seorang teman. Apakah kartu member di sini tidak boleh dipinjamkan kepada teman?" Manajer Kai tersenyum ringan. "Tentu saja boleh meminjamkannya kepada teman. Tetapi, ketika kami menghubungi pemilik kartu ini, dia mengatakan bahwa kartu membernya hilang. Apalagi, dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuan Peter. Jadi, aku hanya ingin bertanya saja, bagaimana cara Tuan Peter mendapatkan kartu ini?" Begitu pertanyaan ini dilontarkan, orang-orang yang berada di sana langsung gempar. Peter ini bukan saja seorang pembohong tetapi juga seorang pencuri. Kartu member pun dicurinya. Kali ini gadis-gadis yang sebelumnya mengira Peter adalah seorang pria terhormat menjadi tertegun semua. Peter dengan perawakannya yang tinggi dan tampan. Saat dia membual tadi membuat banyak gadis-gadis di sana menganggapnya sebagai seorang pangeran tampan. Dan di depannya Reva tampak sangat kontras dengannya. Nah sekarang pangeran tampan ini sebenarnya seorang pembohong atau pencuri jadinya. Jika diingat-ingat lagi ucapannya mengenai gentleman dan peradaban yang sering disebut-sebut itu, bukankah hal ini sangat ironis sekali? "Peter, aku menemukan kartu ini." Wajah manajer Kai menjadi dingin dan berkata, "Kartu yang ditemukan itu memangnya boleh asal digunakan? Apa bedanya kau dengan pencuri?" Peter tampak malu dan menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Manajer Kai berkata lagi dengan dingin, "Karena kau bukan anggota member Spoon dan Stable maka kau tidak punya hak untuk masuk ke Spoon dan Stable." Seret mereka berdua keluar. "Dan juga, panggil polisi." Raut wajah Apple langsung berubah. Jika masalah itu diperbesar maka celakalah mereka. "Nara, kau bantulah aku. Kita ini kan teman lama, teman sekelas. Kita telah berteman baik selama bertahun-tahun, tolonglah bantu aku." Apple tampak panik dan meraih lengan Nara. Wajah Nara tampak dingin dan dia benar-benar kecewa dengan temannya ini. Tetapi saat melihat raut wajah Apple, dia merasa tak tega. Bagaimanapun juga mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Lalu dia menatap Reva seakan menanyakan pendapat Reva. Reva mengerti dengan maksud Nara karena Nara sangat menghargai hubungan pertemanannya dan sangat solider terhadap teman-temannya. Jika membiarkan dia melihat Apple ditangkap oleh polisi, dia pasti tidak akan tega.
Reva lalu mengangguk dengan ringan dan Nara pun menghela nafas lega. Lalu berkata, "Manajer Kai, untuk apa memperbesar masalah ini? Makan malam hari ini bolehkah dianggap aku yang mentraktir mereka demi menjaga martabatku?" Jika istri Reva yang sudah berbicara, manajer Kai tak berani menyepelekan. Dia bergegas membungkuk dengan hormat dan berkata, "Nyonya Lee, Anda adalah member Diamond di Spoon dan stable kami. Kami pasti akan memenuhi permintaan Anda." Dan kali ini orang-orang di sekitar mereka berseru lagi. Ternyata Nara adalah member Diamond di Spoon dan Stable. Jika teringat akan Peter yang bersikap arogan dan angkuh tadi hanya karena dia memegang member Platinum sungguh memalukan sekali. Siapa yang dapat menyangka bahwa Reva dan Nara ada pemegang kartu member tertinggi di restoran ini? Yang satu pemegang kartu member VIP dan satunya lagi kartu member Diamond. Ini baru benar-benar orang terhormat yang tidak pamer. Sekarang Apple merasa sangat canggung dan malu karena tadi dia terus-menerus memamerkan kartu member Gold suaminya. Sekarang dia baru tahu bahwa kedua orang di depannya ini mempunyai level yang berbeda sangat jauh dengan suaminya. Setelah kejadian ini, Peter dan Apple benar-benar malu dan bersikap lebih sopan. Setelah makan malam kemudian keduanya pergi dengan tergesa-gesa. Keduanya telah kehilangan gengsi dan martabat mereka malam ini dan bisa dikatakan Reva juga telah membalas ucapan penghinaan mereka yang sebelumnya dilontarkan kepadanya itu. Saat berjalan keluar dari Spoon dan Stable, Nara bersandar di lengan Reva dan berkata dengan lirih, "Reva, maafkan aku yang telah membuatmu menderita malam ini. Seharusnya aku memberi hukuman kepada mereka. Tetapi, dulu Apple juga pernah membantuku. Jadi aku anggap itu adalah balasanku kepadanya. Mulai hari ini dan seterusnya aku akan menganggap aku tidak mengenal orang ini lagi." Reva tersenyum ringan dan membawa Nara ke dalam pelukannya. "Gadis bodoh, aku kan sudah bilang, tidak peduli apapun yang kau lakukan aku akan selalu mendukungmu. Dan, aku tidak merasa kau telah melakukan sesuatu yang salah. Jika kau tidak begitu mementingkan hubungan dan solidaritas, kita juga tidak mungkin berhubungan sampai sekarang, benar kan?" Nara tampak tersipu, hatinya berbunga-bunga. Sangat menyenangkan dan bahagia sekali memiliki pria yang memahami dan mendukung dirinya seperti ini. Kemudian saat keduanya sedang berjalan tiba-tiba Alina menelepon. "Nara, di mana kau? Cepat pulanglah. Paman ketigamu bersama keluarganya datang ke sini." "Oh ya? Ngomong-ngomong aku pernah memintamu untuk mengatur beberapa pekerjaan untuk pamanmu dan keluarganya. Apakah kau sudah mengaturnya? Kurasa kali ini mereka datang untuk masalah ini, jadi kau harus mengaturnya secepat mungkin." Raut wajah Nara langsung berubah dan dia menatap Reva dengan tak berdaya. "Reva, kita tak jadi pergi menonton film. Paman ketiga datang ke sini." Reva mengernyitkan keningnya. Dia mengerti dengan maksud Nara. Keluarga paman ketiga Nara itu jauh lebih rese dan menjengkelkan dibanding Alina. Sebelumnya mereka ingin mengenalkan Nara kepada putra orang kaya demi meningkatkan martabat mereka sendiri. Tetapi karena Nara menikah dengan Reva sehingga rencana mereka pun hancur. Keduanya bahkan datang ke rumah untuk membuat keributan karena tidak setuju dan menganggap Reva ada musuh bebuyutan mereka. Lalu karena Reva mereka pun tidak pernah lagi berkunjung selama 2 tahun ini. Tetapi mengapa sekarang tiba-tiba datang? Bab 151. Lalu keduanya pun pulang ke rumah. Baru saja mereka masuk, mereka telah mendengar suara wanita yang sangat nyaring. "Ajib, kakak ipar, sepertinya aturan keluargamu kurang ketat.
Ini sudah jam 9 malam masa putrimu masih berkeliaran di luar. Kau lihat putri keluargaku, Nadine, dia selalu pulang tepat waktu. Jam 8.30 malam dia sudah di rumah. Ini baru putri dengan didikan keluarga yang benar dan sopan. Pantas saja akhirnya dia memilih sampah itu untuk dinikahi. Sepertinya sudah terlalu lelah bersenang-senang di luar sehingga dia mencari orang yang bodoh dan tak berguna itu sebagai pasangannya. Orang yang sedang berbicara ini adalah tante ketiga Nara. Dia adalah Rebecca Swan. Wajah Axel dan Alina tampak memerah dan berkata, "Rebecca, Nara keluar bersama Reva, mana bisa dikatakan tidak disiplin. Lagi pula, Nara juga sudah dewasa. Wajar jika setelah jam 9 dia bertemu dengan teman dan makan di luar." Rebecca mencibir dan menghina. "Itulah makanya aku katakan tadi bahwa aturan keluargamu kurang ketat. Apakah sudah cukup baik Nara pergi keluar bersama Reva? Teman Reva itu seperti apa? Bukankah semua teman-temannya itu sekelompok bajingan? Untuk apa Nara pergi bersama mereka malam-malam begini? Memangnya ada untungnya? Masih bilang bertemu dengan teman untuk makan malam. Aku kasih tahu ya, kalau mau berteman itu harus seperti Nadine, dia hanya berteman dengan orang-orang yang berbakat dan bermartabat tinggi. Dia tidak akan mau berteman dengan sampah masyarakat seperti itu. Karena para sampah masyarakat itu hanya mengajakmu pergi makan dan minum, selain itu apalagi yang bisa mereka lakukan untuk membantumu?" Axel mencibir. Keluarga Rebecca itu sangat pelit dan biasanya mereka tidak akan pernah mau keluar untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Mereka baru akan pergi mencari teman-teman mereka saat mereka telah menemui kesulitan. Mereka akan bersikap sopan terhadap teman-teman mereka demi untuk meminta bantuan. "Ngomong-ngomong, Kak, tumben sekali kau datang ke sini, ada apa?" tanya Alina sambil mengganti topik pembicaraan. Keduanya saling memandang dan Jonathan Swan terbatuk ringan. "Itu dia. Nadine ini kan baru saja lulus kuliah. Seperti yang kalian semua ketahui, prestasi Nadine sangat bagus. Ada banyak perusahaan di luar sana yang berebut ingin mempekerjakan Nadine di perusahaan mereka. Tetapi kami pikir, kita kan masih satu keluarga, untuk apa anak dari keluarga kita dengan prestasi yang bagus ini kerja di perusahaan orang lain. Jadi, aku sengaja meminta Nadine untuk datang membantu di perusahaan." Alina dan Axel saling memandang dengan cemas. Ternyata mereka benar-benar datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Meskipun keduanya sudah dapat menduganya tetapi ucapan Rebecca tadi membuat mereka tidak nyaman. Dia yang datang ke sini untuk mencari pekerjaan tetapi malah dibuat seolah-olah Axel dan Alina yang ingin memanfaatkan mereka. Jika Nadine ini memang benar-benar bagus masih tidak apa-apa. Tetapi masalahnya Nadine ini seorang pemalas. Setelah lulus kuliah apa yang dapat dia lakukan di perusahaan farmasi Su? Alina mengedipkan matanya pada Axel. Dia sangat mengerti jika mereka tidak menyetujui hal ini, Jonathan dan Rebecca pasti akan membuat kekacauan di rumahnya. Bahkan mereka juga pasti akan meminta lelaki tua dari keluarga Swan untuk keluar membereskannya. Axel tahu bahwa Rebecca adalah wanita yang cukup galak jadi dia tidak berani menolaknya. "Kalau begitu biarkan Nadine bekerja di perusahaanku saja bagaimana?" Axel tertawa. Jonathan mengerutkan keningnya dengan heran dan Rebecca tampak tidak senang, "Bekerja di perusahaanmu. Kakak ipar, maksudmu kau ingin Nadine bekerja sebagai karyawan? Dengan prestasi Nadine yang begitu bagus dan seorang mahasiswi teladan, kau ingin dia menjadi karyawan saja?" Axel tampak tercengang. Nadine ini kan mahasiswi yang baru saja lulus, bisa masuk ke perusahaan farmasi Su saja itu sudah sangat bagus. Batin Axel. Kalau bukan sebagai karyawan lalu ingin bekerja sebagai apa? Apakah ingin menjadi seorang bos? Bukan begitu, kakak ipar,
Nadine kan baru saja lulus, bisik Alina. Rebecca tampak sangat marah. Memangnya kenapa kalau baru lulus? Meskipun baru lulus tetapi perusahaan di luar sana juga mereka berebut ingin Nadine bekerja di tempat mereka. Kami datang ke sini untuk membantu keluarga kami sendiri tetapi mengapa perlakukan kalian seperti ini kepada kami? Kalian ini benar-benar mengecewakanku. Axel tidak tahan untuk memaki, kalau memang begitu ya sudah biarkan Nadine bekerja di perusahaan-perusahaan di luar sana saja. Saat ucapan Axel dilontarkan, semua orang yang ada di sana langsung tampak tercengang. Raut wajah Alina dengan cepat berubah. Ucapan Axel ini pasti akan menimbulkan masalah. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.